Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah masih mempertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah bagi kita semuanya. Pertemuan ini bisa menjadi wasilah kita mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, mari kita ulang pertemuan ini dari ayat 39. Sebagaimana biasa saya baca Arabnya, Bapak langsung baca terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, wa kadzdzabu, mereka mendustakan di ayatina, ulaika ashabun nar, para penghuni neraka, hum, mereka fiha, di dalamnya khalidun, kekal. Langsung terjemahnya. Dan orang-orang yang telah kafir dan telah mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu para penghuni neraka, mereka di dalamnya kekal. Ashabu tadi apa Pak? Para penghuni. Kadzabu, mereka mendustakan. Ulaika, mereka itu alladzina, orang-orang yang annar, hum, wa, ya bani Israel, uzkuru, ingatlah ni'matiyah, nikmatku, allati, yang an'amtu, telah aku berikan nikmat, alaikum, atas kalian, wa aufu, tepatilah, bi'ahdi, janjiku, ufi, aku akan menepati, bi'ahdikum, janji kalian, wa iyaya, dan hanya kepadaku, farhabun, tunduklah kalian kepadaku. Langsung terjemahnya, wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang aku berikan kepada kalian, dan tepatilah janjiku, aku akan menepati janji kalian, dan tunduklah hanya kepadaku. Wa aminu, dan berimanlah kalian, bima anzaltu, dengan apa yang aku turunkan, musaddiqan, yang membenarkan, lima, bagi apa yang ma'akum, bersama kalian, wala takunu, janganlah kalian menjadikan awwala kafirin bih, yang pertama kafir kepadanya, wala tastaru, dan janganlah kalian menjual biayati, ayat-ayatku, samanan, dengan harga qalilan, yang sedikit, wa iyaya fattakun, dan bertakwalah kalian hanya kepadaku. Langsung terjemahnya, dan
berimanlah kalian dengan apa yang aku turunkan, yang membenarkan terhadap apa yang bersama kalian, dan janganlah kalian menjadi yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, dan hanya kepadaku kalian bertakwalah. Anzaltu tadi apa? Aku menurunkan. Ma'akum, bersama kalian. Kafirin, orang kafir. Awwala, yang pertama. Ayati, ayat. Qalilan, sedikit. Aminu, berimanlah. Apa? Berimanlah. Wala talbisu, dan wala talbisu, dan janganlah kalian mencampur adukkan al-haqqo, kebenaran, bil batiri, dengan kebatilan, wa taktumu, dan janganlah kalian menyembunyikan al-haqqo, kebenaran, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Langsung, dan janganlah kalian mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran sedangkan kalian mengetahui. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang ruku. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Atakmuruna, apakah kalian, amar apa amar? Menyuruh, annasa, manusia. Ini udah kan? Udah. Bil birri, dengan kebaikan. Watan sauna, dan kalian melupakan. Anfusakum, wa antum tatlunal kitab, dan kalian membacakan al-kitab. Afala ta'qilun, maka apakah kalian tidak berpikir? Ulangi, apakah kalian menyuruh manusia dengan berbuat baik, dengan kebaikan, dan kalian melupakan diri-diri kalian, dan kalian membacakan Alkitab, maka apakah kalian tidak berpikir? Wasta'inu, dan apa? Memohon pertolonglah kalian. Bisolati, bisobri, dengan bersabar. Wassolati, dan solat. Wa innaha, sesungguhnya ialah kabiratun, sungguh berat, illa, kecuali alal khosyi'ina, atas orang-orang yang khusyuk. Minta tolonglah kalian dengan bersabar dan sholat. Sesungguhnya ia sungguh sangat berat, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Alladzina, orang-orang yang yadunnuna, mereka meyakini, annahum, sesungguhnya mereka, mulaku, bertemu, Rabbihim, Tuhan mereka, wa annahum ilaihi raji'un, kembali. Orang-orang yang meyakini
sesungguhnya mereka bertemu Tuhan mereka, dan sesungguhnya mereka akan kembali kepadanya. Ayo Pak, langsung. Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang aku berikan nikmat atas kalian, dan sesungguhnya aku melebihkan kalian atas semesta alam. Bila tajzi, membalas, berasal dari kalimat jaza. Jazakumullahu khairan katsiran, jaza, membalas. Yuqbalu, satu kata dengan kalimat qabul, ijab qabul. Apa itu? Ijab qabul. Qabul apa? Bukan ka ya, ko. Ijab qabul apa artinya? Ijab apa? Menyerahkan, qabul menerima. Jadi ijab qabul itu serah terima. Nah, yuqbalu berasal dari kalimat qabul. Yu'khadu, diambil. Wala yu'khadu, dan tidak bisa diambil. Adlun, ini ada yang namanya keadilan, ada yang namanya tebusan. Adlun, tebusan. Yungsorun, ditolong. Yungsorun, ditolong. Tajzi, la tajzi, tidak bisa membalas. La yuqbalu, tidak diterima. La yu'khadu, tidak diambil. Adlun, tebusan. Yungsorun, lahum yungsorun, mereka tidak ditolong. Ayo Pak, diterjemahkan. Wattaqu, apa? Takutlah, tidak bisa membalas. Nafsun, seseorang. An-nafsin, atas seseorang yang lain. Syai'an, sedikit pun. Takutlah kalian pada suatu hari yang seseorang tidak akan bisa membalas pada orang lain syai'an, sedikit pun. Sedikit pun tidak akan bisa membalas antara satu dengan yang lain. Kapan? Yauman, pada suatu hari. Yauman itu yaumiddin, yaumul qiyamah. Wala yuqbalu minha syafa'atun. Wala yuqbalu, dan tidak bisa diterima, minha, darinya. Nya siapa Pak? Nafsun, seseorang. Apa yang tidak bisa diterima? Syafa'atun, syafaat. Apa syafaat? Pertolongan. Syafa'atun, syafaat, pertolongan. Wala yu'khadu, tidak bisa diambil, minha, darinya. Nya apa Pak? Nafsun, seseorang. Tidak bisa diambil dari seseorang itu apa? Adlun, tebusan. Pakai T ya Pak? Tebusan. Jangan pakai R. Rebusan, makan lagi. Adlun, tebusan. Kita keliru nulis R, rebusan. Walahum yungsorun. Walahum, dan tidaklah mereka, yungsorun, ditolong. Mereka tidak ditolong. Jadi ada kalimat yungsorun, artinya nolong, ditolong.
ada syafa'atun pertolongan. Yungsorun itu syafaat artinya apa? Pertolongan. Nasron juga artinya pertolongan. Ada yang tahu bedanya nggak? Secara makna kan sama ya. Ini contohnya gini, contoh. Saya ketemu Bapak di jalan. Saya nggak kenal, saya belum ngajar di sini. Motor saya kempes. Kan Bapak tahu-tahu nyamperin saya, Pak, kenapa Pak? Oh, motor saya kempes. Ayo Pak, saya dorong. Sampai tukang tambal ban, motor saya ditempel bannya, nggak tahu saya nggak bawa dompet. Waduh, saya lupa nggak bawa dompet. Ya udah saya bayarin. Itu namanya apa? Nasrun apa syafaat? Nasrun. Bapak nggak kenal saya, tahu Bapak nolong. Itu pertolongan itu datangnya dari mana saja, Pak. Contoh lagi, saya dapat hadiah dari orang, Pak, Bapak saya umrohkan. Wah, alhamdulillah. Tapi besok harus nyerahin paspor. Besok harus nyerahin paspor. Kalau nggak besok hangus. Nah, hari ini saya belum punya paspor. Wah, gimana caranya ya? Saya tetap nyari teman orang imigrasi. Ada yang orang imigrasi sini. Akhirnya terus, waduh, nggak bisa Pak, harus bulan. Misalnya gitu. Waduh, gimana? Kalau nggak bisa hari ini umroh saya hangus, padahal bikin paspor berapa bulan? Sebulan. Wah, tapi ada yang bisa cepet Pak, nanti malam jadi. Bayar 5 juta. Ini misalnya Pak. Kan kalau orang ngomong kan sekata-kata, bayarnya 5 juta kalau mau, nanti malam jadi. Saya hitung-hitung, umroh 25 juta, ini bayar paspor berapa? 5 juta. Akhirnya saya bayar, Pak. Wah, udahlah nggak apa-apa, bayar 5 juta. Bayar 5 juta. Oke, yaudah 5 juta nggak apa-apa. Yang penting nanti malam jadi. Wah, akhirnya terus apa, Pak? Bener, nanti ditelepon, Pak, udah jadi. Bapak tinggal foto aja, misalnya gitu. Tinggal foto, jadi. Akhirnya malam jadi, besok saya serahkan paspor. Saya dapat pertolongan nggak? Pertolongan nggak saya? Dapat pertolongan, tapi dengan cara yang apa? Menurut kita salah. Tetap saya namanya pertolongan. Tetap namanya dapat pertolongan, tapi karena di dunia cara seperti itu salah. Nah, makanya syafaat itu kan nanti adanya kapan, Pak? Syafaat itu nanti adanya setelah hari kiamat. Kalau syafaat benar nanti setelah hari kiamat. Siapa yang dapat syafaat? Belum tentu kita semuanya dapat. Orang-orang tertentu. Siapa? Mungkin orang yang suka baca sholawat. Mungkin orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Orang-orang tertentu, nggak semua orang Islam. Makanya orang-orang tertentu nanti. Nah, syafaat ketika di dunia, itu gampangannya ya kayak tadi itu, gambarannya kayak gitu Pak. Jadi ketiga hal, merasa orang bisa membalas kebaikan, merasa saya bisa mendapatkan pertolongan walaupun dengan cara yang salah, merasa bisa menebus karena saya punya uang banyak. Ini kebanggaan seseorang ketika di dunia. Oleh siapa? Oleh orang Bani Israel. Kayak kita ini nggak tahu ini yang disebutkan Bani Israel. Kita itu masih
masih merasa aman kalau kita misalnya punya kenalan orang Polda. Ada yang punya kenalan orang Polda. Wah, mobilnya ya semau-maunya. Begitu di jalan ditilang, tenang aja. Tenang. Kenapa tenang, Mbak? Karena punya teman di Polda. Karena tilang nggak masalah, ntar mobil juga langsung balikin lagi. Padahal itu dengan cara yang salah, tapi di dunia itu masih dipakai. Saya masih tenang-tenang aja, saya punya kenalan di Polsek, saya punya lurah, saya kenal, camat saya kenal. Padahal kita lupa kepada Allah SWT. Urut-urutannya nih, urut-urutan itu bukan dipijit ya Pak, urutan, bukan urut dipijit, bukan, urutannya. Ini nafsun, pertama nih nafsun, la tajzi, kemudian an-nafsin. Nah, kaedahnya ketika ada dua kata yang sama nih dalam satu ayat, itu maka maknanya atau maksudnya berbeda. Misalnya ada kalimat nafsun, di sini ada kalimat nafsin. Pasti nafsin yang kedua itu pasti adalah orang lain. Maka dalam menerjemahkan seseorang nafsun, la tajzi, tidak bisa membalas an nafsin atas seseorang yang lain. Kalimat yang lain kan nggak ada. Ada nggak kalimat ghairuh? Nggak ada kan? Nah, pemahamannya itu tadi, dua kata yang sama dalam satu ayat lah misalnya gitu, itu yang dimaksud adalah pasti berbeda walaupun penerjemahannya sama. Wala yuqbalu syai'an, sedikit pun, wala yuqbalu, dan tidak bisa diterima, minha, darinya. Apa yang tidak bisa diterima? Syafa'atun, pertolongan, syafaat. Tapi nanti syafaat ketika di yaumil qiyamah tidak bisa semua orang ngasih syafaat, hanya orang-orang tertentu yang bisa. Misalnya Rasulullah mendapatkan izin dari Allah memberikan syafaat. Pada siapa? Pada umatnya. Makanya kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk menjadi golongan umatnya yang menghidupkan sunnahnya, yang rajin baca sholawat misalnya. Misalnya kayak gitu. Wala yu'khadu minha, dan tidak bisa apa tadi? Tidak bisa diambil minha, darinya. Apa itu? Adlun, tebusan. Tebusan tidak bisa diambil. Wala hum yungsorun, dan mereka tidak ditolong. Ulangi langsung terjemahnya. Dan takutlah kalian pada suatu hari yang seseorang tidak bisa membalas atas seseorang yang lain sedikit pun, dan tidaklah diterima darinya syafaat atau pertolongan, dan tidaklah diambil darinya tebusan. Tebusan tidak bisa diambil darinya. Wala hum yungsarun, dan tidaklah mereka ditolong. Wa'id najjaina. Kosakatanya yang baru banyak banget ini. Wa'id itu sama dengan wa'idha. Wa'id dan ingatlah ketika. Najjaina dan kum, dua kata ini. Najjaina dan kum. Najjaina, kami selamatkan, kum, kalian. Ingat ketika kami itu yang dimaksud siapa Pak?
Allah ya di sini ya. Ingat ketika kami menyelamatkan kalian min ali fir'auna, dari ali itu sama dengan ahli, keluarga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali, pakai hamzah, ali. Nanti kalau pakai ain ali artinya apa Pak? Ali bin Abi Thalib, Ali itu pakai ain, aliyun, ali. Artinya tinggi. Kalau pakai hamzah, ali artinya apa? Ahli, keluarga. Min ali fir'auna, dari keluarga Fir'aun. Ingat ketika kami selamatkan kalian min ali fir'auna, dari keluarga Fir'aun. Keluarga maksudnya pengikut. Yasumunakum, yasumuna, mereka menimpakan kum, kepada kalian. Mereka itu ya ali Fir'aun. Ini bukan satu orang. Kalau Fir'aunnya ya satu. Tapi kalau sudah digandeng dengan kalimat ali, maka para pengikutnya. Yasumuna, mereka menimpakan kum, kalian. Menimpakan apa? Su'a. Apa artinya su? Keburukan. Su'al adzabi, seburuk-buruknya azab. Azab apa artinya? Siksa. Seburuk-buruknya siksa. Ingat ketika kami selamatkan kalian dari keluarga Fir'aun. Apa itu? Mereka menimpakan, Fir'aun menimpakan kepada kalian su'al adzabi, seburuk-buruknya azab. Yudzabbihu, dzabbaha yudzabbihu. Yudzabbihuna, mereka menyembelih. Ya. Mereka menyembelih abna'akum. Abna berasal dari kata ibnu. Anak laki-laki kalian. Harus ada laki-lakinya ini. Karena tidak semua anak itu disembelih. Abna'akum, anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna, nah, kalimat yastahyun ini kalau di kamus sama Pak? Artinya apa? Terjemahnya Pak kalau di kamus? Membiarkan apa? Hidup. Wa yastahyuna, dan mereka membiarkan hidup nisa'akum. Nisa. Nisa itu artinya perempuan. Ya. Nisa'akum, anak perempuan kalian. Ini nanti saya, tapi ini rahasia ini. Kak, rahasia ya Pak. Wa yastahyuna, ini ada yang mengartikan membiarkan hidup, ada yang diartikan mempermalukan. Maknanya dua. Ada yang mengartikan mempermalukan, ada yang mengartikan membiarkan hidup. Kuncinya nanti ada di kalimat nisa. Sekarang saya mau nanya. Seburuk-buruknya azab, seburuk-buruknya aturan, gampangannya gitu. Seburuk-buruknya aturan itu Fir'aun pernah membuat aturan, undang-undang. Yudzabbihuna abna'akum, kalau ada anak laki-laki disembelih. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak perempuan. Nah, kalau membiarkan hidup anak perempuan itu soal azab apa bukan? Bukan. Ada anak perempuan yang lahir dibiarkan hidup oleh Fir'aun. Kan bukan azab itu. Ya memang harusnya dibiarkan hidup. Enggak dibunuh. Oh, makanya ada yang berpendapat wanya ini adalah
Gabungnya ke sini. Jadi satu paket, yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, itu satu su'al adab. Apa itu? Kalau ada anak laki-laki disembelih, kalau ada anak perempuan dibiarkan hidup. Tuh, pertama. Yang kedua, yudabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak laki-laki kalian. Benar. Tapi kalau yastahyuna itu diartikan mempermalukan, kayak ayat 26. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udah. Ayat kemarin yang pertemuan keberapa itu. Itu kan tidak merasa malu. Yastahyuna, mereka mempermalukan nisa'akum. Kalau artinya mempermalukan, maka nisa artinya istri. Ini baru soal azab ini, Pak. Jadi konon dulu itu Fir'aun itu membuat aturan. Setiap ada perempuan yang hamil, udah diintimidasi kalau bahasa sekarang, ya. Ditakut-takuti. Kalau nanti anakmu yang lahir itu laki-laki, anakmu saya bunuh. Kalau nanti anakmu perempuan, anakmu saya biarkan hidup, engkau yang diperkosa. Gitu, Pak. Udah ditakut-takutin duluan. Anakmu perempuan tidak akan berguna. Jadi kayak keyakinan orang-orang jahiliyah gitu, Pak. Jadi berarti apa? Ketika ada perempuan hamil, itu adanya ya was-was, ketakutan. Yang tahu kalau di dalamnya laki-laki siapa? Enggak ada yang tahu. Dulu belum ada USG. Enggak tahu. Ya kalau pokoknya musibah. Kalau orang hamil itu ya perempuan menganggap musibah. Karena apa? Kalau yang lahir laki-laki anaknya yang dibunuh, kalau yang perempuan kita malah direndahkan derajatnya itu. Dikatakan kalau anak perempuan itu enggak ada gunanya. Terus pokoknya dipermalukan. Akhirnya ibunya Nabi Musa, kan begitu kan? Ibunya Nabi Musa. Begitu ketahuan hamil ya ngumpet-ngumpet. Karena apa? Ketakutan tadi itu. Takut kalau anaknya laki-laki kemudian dibunuh, takut kalau misalnya nanti dipermalukan. Makanya yudabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian, wa yastahyuna nisa'akum, maknanya bisa dua. Kalau membiarkan hidup berarti nisa'akum diartikan anak perempuan. Kalau mempermalukan maka nisa'akum diartikan istri. Maka surat An-Nisa, ada kan surat An-Nisa? Al-Baqarah, terus Ali Imran, kemudian An-Nisa. An-Nisa itu artinya apa, Pak? Kita selalu mengartikan perempuan, wanita. Cuman An-Nisa itu mayoritas di Quran itu maknanya istri. Wanita yang sedang menjadi istri. An-Nisa. Wa fi dzalikum bala'un. Apa bala'annya? Bala'. Bahasa Indonesia bala'. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari bala'. Apa itu? Cobaan ya. Cobaan ya. Wa fi dzalikum, dan pada yang demikian itu bala'un adalah cobaan. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian, azimun yang besar. Saya mau nanya, azimun yang besar apa yang maha besar? Yang besar itu balaknya apa robnya, apa Tuhannya? Yang besar itu balaknya. Nah ini terjemahnya begini, Pak. Dan pada yang demikian itu adalah cobaan yang besar dari Tuhan kalian, atau yang pada demikian itu adalah cobaan dari Tuhan kalian yang besar. Yang mana? A apa B? A apa B? Yang A. Jadi azim ini bukan rob ini, bukan. Tapi balak. Cirinya ya ini ada tanwin, ini ada dhamma tanwin sama. Kalau misalnya azimin, baru robnya. Jadi beda harokat saja maknanya sudah beda. Misalnya ini misalnya.
Wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum azimin, kasrah. Azimin. Maka yang azim itu adalah Robnya, Tuhan. Tapi karena di sini mun, domatain, maka ini sifat dari kalimat bala. Dalam menerjemahkan ya. Dan pada yang demikian itu adalah cobaan yang besar. Jadi yang besar ini apa? Cobaan. Cobaan yang besar nirrabbikum dari Tuhan kalian. Saya ulangi lagi. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari keluarga Fir'aun, mereka menimpakan kalian seburuk-buruknya azab, mereka menyembelih anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup anak perempuan kalian. Dan pada yang demikian itu adalah cobaan yang besar dari Tuhan kalian. Yasumuna tadi apa Pak? Menimpakan, betul. Yudabbihuna, menyembelih. Najjaina, kami selamatkan. Abna'a, anak laki-laki, betul. Bala'un, cobaan. Su'a, seburuk-buruk. Nisa'a, anak perempuan. Balik mana Pak? Oh iya, silakan. Kalau gundul, iya. Jadi makanya orang bisa berbeda pendapat, ya kan? Orang bisa berbeda persepsi itu karena tulisannya gundul. Tapi kalau sudah begini, udah nggak bisa berbeda pendapat lagi. Dalam memahami ayat ini, kan bisa tadi. Bahasanya kan bisa wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum azimun, bala'un mir rabbikum azimin. Kan gitu ya, Pak? Gitu. Ya. Nah, karena memang dua-duanya bisa diterima. Azimun juga bisa, azimin juga bisa. Cuman dalam ketentuan ayat ini itu riwayat semuanya sepakat azimun. Jadi yang besar itu adalah balanya. Nanti kalau kita pas belajar tentang naat, man'ut, sifat dan lain-lain itu nanti ketemu tuh Pak. Ketika ada kata yang berakhiran domatain, di depannya lagi ada kalimat yang sama, kata sifat yang sama, maka ini adalah menyifati kata yang sama tersebut. Karena ini kasroh Pak, mirrobi kasroh. Gitu ya. Jadi enggak. Itu biasanya dalam hal tertentu. Misalnya sujud. Sujudlah kepadaku atau kepada kami? Pasti kepadaku. Karena Allah menginginkan kalau kamu sujud ya jangan menduakan, nanti tetap aku. Gitu. Bersyukur. Waskuru lana apa li? Li, pasti aku. Kaitan bersyukur aku. Beribadah, pasti aku. Jadi kaitannya kalau misalnya apa Pak? Dari kita, dari bawah ke atas, misalnya dari bawah ke Allah gitu ya. Itu maksudnya apa? Menggunakan kalimat aku. Tapi kalau kayaknya Allah menurunkan nikmat, menurunkan pertolongan, menurunkan Al-Quran, menurunkan rizki,
itu biasanya menggunakan kami. Kenapa? Karena banyak yang terlibat di situ. Allah misalnya nih, wa anzalna, dan kami turunkan Al-Qur'an ilaika kepadamu. Kami menurunkan Al-Qur'an kepadamu. Itu secara makna Allah kan langsung menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Gitu ya, Pak? Secara makna iya. Tetapi di situ ada malaikat Jibril. Belum lagi kalau makna itu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat maksudnya apa, Pak? Bapak bisa paham Al-Qur'an melalui siapa? Kan melalui para ustadz-ustadz. Melalui para guru-guru. Berarti siapapun yang bisa menjadi wasilah, menjadi perantara seseorang itu mendapatkan pemahaman tentang Al-Qur'an misalnya. Gitu, Pak. Jadi kaitannya tentang rizki apalagi? Mimma rozaqnahum yunfiqun misalnya. Mimma dari apa yang rozaqna, yang kami turunkan. Kami turunkan rizki. Apalagi kita mendapatkan rizki. Hakikatnya kita mendapatkan rizki langsung dari Allah. Tapi Allah menurunkan lewat siapa? Mungkin lewat teman kita, mungkin lewat bos kita, mungkin lewat saudara kita. Gitu, Pak. Jadi kalau dalam pemahamannya ya, ketika Allah menggunakan dhamir nahnu atau kami itu, Allah hendak memuliakan siapa saja yang terlibat dalam itu, hal itu. Tapi kalau menggunakan aku, bermakna litanzih. Tanzih itu untuk membersihkan tauhid kita. Jadi kaitannya bersyukur ya hanya kepada Allah. Na'bud, beribadah, ibadah ya hanya kepada Allah. Gitu. Mungkin itu, Pak. Nah, kaitannya dengan kalimat wa'id najaina, ingat ketika kami menyelamatkan, bagaimana cara Allah menyelamatkan? Mungkin dengan dikasih petunjuk, jangan lewat situ. Di situ ada apa? Gunakan tongkatmu untuk memukul misalnya. Kan bentuk apa? Ada sesuatu perantara. Dengan mukulnya tongkat itu kemudian memancarlah air. Nanti di ayat 60 ada itu. Memancarlah air. Nah, jadi sebetulnya kan bisa saja Allah itu langsung menurunkan hujan misalnya. Bisa kan, Pak? Langsung menurunkan hujan kan bisa. Tetapi kenapa ada apa? Ada suruh mukulin tongkat. Ini maksudnya apa? Allah hendak menguji seseorang dengan ketaatan. Kalau kamu taat, insya Allah dapat rezeki. Kamu taat akan dapat keselamatan. Ini sama kayak sekarang. Misalnya lagi musim apa ini, Pak, sekarang? Nah, COVID lah. Kita anggap musim, karena suatu saat udah nggak musim lagi. Musim COVID misalnya. Jadi suruh pakai masker, pokoknya pakai masker gitu aja. Iya kan, Pak? Siapa tahu itu menjadi wasilah kita selamat. Menjadi wasilahnya kita dijauhkan dari balak dan itu. Dari cobaan itu. Ya, ketaatan itu ternyata bisa, Bapak. Bisa mendatangkan rizki, bisa mendapatkan nikmat. Gitu. Jadi kaitannya dengan najaina. Jadi cara Allah menyelamatkan dengan wasilah, dengan perantara-perantara. Itu tidak mengurangi kekuasaan Allah. Jadi ya, Pak, lanjut ya. Wa id faraqna, ini nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada Bani Israel diungkap supaya orang itu tahu bahwa itu nikmat dari Allah. Kan di awal kan ya Bani Israel udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya kan? Ingatlah pada nikmatku. Nah, nikmat itu apa saja? Salah satu di antaranya ini. Wa id faraqna, dan ingatlah ketika faraqna. Faraq itu artinya memisah, membelah.
Faraqna kami membelah bikum pada kalian. Membelah apa? Al-bakhra, laut. Di sini pakai na lagi, Pak. Karena terbelahnya lautan itu atas wasilah apa? Dipukul tongkat kan? Ada daratan kemudian dipukul tongkat. Atau lautan dipukul tongkat kebalik. Lautnya menjadi terbelah. Coba kalau misalnya Nabi Musa itu nggak mau mukul, bisa jadi nggak akan terbelah. Tetapi mukulnya tongkat itu ya Nabi Musa nggak tahu kalau itu bakal terbelah. Karena satu detik yang akan datang, kita pun nggak tahu nanti jadi apa. Kondisi kita seperti apa. Yang penting sekarang ini kita suruh taat. Nah, kejadian yang sudah terjadi itu namanya takdir. Itu kan nggak usah pusing. Wa id faraqna, dan ingatlah ketika kami membelah bikum pada kalian al-bakhra. Bakhar itu apa? Lautan. Fa anjaynakum. Nah, ini ngomong anjay nih, Pak. Mohon maaf nih. Jangan di penjara. Anjay, bahasa Arab ini. Nggak percaya sih. Anjay, bukan anja. Anjayna, kami selamatkan. Dia ngomong anjay di. Tapi memang bahasa kita masalahnya sih. Kalau bahasa Arab malah menyelamatkan, anja. Anjay itu aku menyelamatkan. Anjayna, kami menyelamatkan. Ini nanti saya di penjara lagi, anjay. Repot. Padahal ngomong bahasa Arab. Maka kalau kita mengomentari tentang suatu bahasa, ingat itu bahasa apa dulu. Jangan orang berbahasa Indonesia dikomentari dengan bahasa Arab atau sebaliknya. Nanti kesalahan, Pak. Gitu. Misalnya ngomong jangan aja kadang-kadang beda. Jangan dalam bahasa Indonesia apa? Jangan, ya ojo. Bahasa Jawa, jangan apa? Sayur, beda lagi. Nah, itu kan jangan salah paham dulu. Nah, masalahnya anjay ini menjadi bahasa Indonesia masalahnya. Konotasinya jelek banget. Nah, tapi dalam bahasa Arab menyelamatkan, anjay, najaina nanti. Berasal dari kalimat naja, selamat. Wa anjaina, dan kami selamatkan kum kalian. Wa agraqna, agraq itu artinya tenggelam. Wa agraqna, dan kami tenggelamkan ala fir'auna, keluarga Fir'aun. Wa antum tangdurun, sedangkan kalian menyaksikan. Ingat enggak dalam kondisi kami membelah lautan, kemudian setelah laut terbelah kami selamatkan engkau dari kejaran Fir'aun, dan yang mengejar agraqna, kami tenggelamkan. Dan engkau melihat kejadian itu. Itu kan suatu nikmat, Pak. Dalam kondisi tertentu dikejar-kejar oleh orang, pas sudah nggak ada jalan lagi, yang ada hanya ketaatan. Gitu ya, Pak. Kita dapat, ini kan gambarnya kan nih, orang dapat masalah yang begitu rumit, ibaratnya nyawa sudah di hadapan mata, yang ada tinggal hanya takwa, yang ada tinggal hanya tawakal saja. Sudah di hadapan, sudah lautan kok, mau kemana lagi? Mau nyerang juga kalah jumlah. Tapi di situ Allah ngasih apa, Pak? Ngasih solusi. Ngasih solusinya nggak masuk akal. Dan memang harus begitu. Ketika kita mendapatkan solusi, solusinya harus nggak masuk akal dulu. Kalau masuk akal bisa direncanakan. Kalau nggak masuk akal, suruh mukulin tongkat, disuruh mukul ke lautan. Nggak masuk akal. Dan Nabi Musa tidak tahu akan terjadi apa. Nggak tahu. Apalagi umatnya, nabinya nggak tahu nanti setelah dipukul akan kejadian apa, itu nggak tahu. Kita juga begitu. Kita berbuat sesuatu memang tahu nanti jadi apa, enggak.
Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Kami tenggelamkan keluarga Fir'aun sedangkan kalian melihat. Ingat, ya, diulangi lagi ya. Wa id faraqna, dan ingatlah ketika kami belah bikum pada kalian al-bakhra, lautan, fa'anjainakum, lalu kami selamatkan kalian. Wa aghraqna, dan kami tenggelamkan ala fir'auna, keluarga Fir'aun. Wa antum tanzurun, sedangkan kalian melihat. Antum tanzurun, kalian melihat. Kalau dari awal tadi ya, itu Pak, silakan. Yuk sama-sama langsung terjemahnya. Dan takutlah kalian pada suatu hari yang seseorang tidak bisa membalas atas seseorang yang lain sedikit pun, dan tidaklah diterima syafaat darinya, dan tidaklah bisa diambil tebusan darinya, dan mereka tidak ditolong. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari keluarga Fir'aun, mereka menimpakan kepada kalian seburuk-buruknya siksa, mereka menyembelih anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup anak perempuan kalian. Dan pada yang demikian itu adalah cobaan yang besar dari Tuhan kalian. Dan ingatlah ketika kami membelah lautan pada kalian dan kami selamatkan kalian, dan kami tenggelamkan keluarga Fir'aun sedangkan kalian melihat. Wa'id wa'adna. Wa'ada artinya berjanji. Berjanji. Wa'adna. Wa'nya panjang ya. Wa'id wa'adna, dan ingatlah ketika kami berjanji. Musa, kepada Musa. Kami, Allah, berjanji kepada Musa. Maksudnya berjanji ini apa, Pak? Memberi apa? Memberi kitab, memberi apa? Wahyu lah gampang gitu. Ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa. Musa ini siapa, Pak? Nama orang ya? Musa ini nama orang. Ya. Orang tuanya namanya siapa? Musa bapaknya namanya siapa? Imron. Nanti kalau ada surat Ali Imron itu ada yang berpendapat itu nama bapaknya Nabi Musa, ada yang berpendapat itu adalah bapaknya Maryam. Jadi satu nama tapi beda orang. Kan boleh-boleh aja ya Pak ya. Di sini ada namanya Bambang, di dekat saya juga ada namanya Bambang. Itu maksudnya bapaknya Nabi Musa ya namanya Imron, bapaknya Maryam juga namanya Imron. Maka artinya Ali Imron itu maksudnya apa? Bani Israel. Ali Imran, Pak. Al-Baqarah yang ketiga surat apa? Ali Imran. Itu maksudnya Bani Israel. Ya. Orang yang mengikuti anaknya Pak Imran, yaitu orang yang mengikuti Nabi Musa. Yang satu lagi orang-orang yang mengikuti anaknya, mbahnya Nabi Isa berarti ya, mbahnya. Musa. Nah, Musa ada dua kata Musa itu, mu dan sa. Ada yang tahu nggak maknanya apa Musa? Kan Isa, Musa itu kan berarti kan satu
satu satu daerah itu namanya sama itu. Musa, Isa. Ya kayak 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 orang Garut itu namanya Asep, ya kan? Acep, Ujang, kayak gitu-gitu. Gitu. Kalau Jawa apa kalau Jawa? Jawa Joko, Agus. Itu biasanya setiap daerah itu punya ciri khas nama. Nah ini ada yang namanya Musa, ada yang namanya Isa. Itu kan hampir sama itu, ada sanya. Gitu. Ada yang mengatakan Musa itu dua kata. Sa itu hamba. Sa itu hamba. Anak lah kembalinya, sa itu orang. Mu itu dalam bahasa Ibrani itu artinya artinya itu peti, mu. Kalau i itu artinya kandang. Bisa diartikan sendiri lah. Musa, anak yang lahir di dalam peti. Musa. Isa, anak yang lahir di kandang. Wa'alam. Wa idwa adna Musa, apa Pak? Dan ingatlah ketika kami berjanji Musa kepada Musa. Arba'ina. Arbaun itu artinya 4, kalau ditambahi ya non ina berarti tambah 10. 40. Arba'in lah arba'in. Salat arba'in. Arba'ina 40 lailatan. Lailah malam. Ingat ketika kami berjanji kepada Musa arba'ina lailatan selama 40 malam. Summa kemudian ittakhadtum kalian menjadikan al-ijla, ijl, anak sapi, mimba'dihi dari sesudahnya. Sesudah apa Pak? Sesudah 40 malam ya. Ya, sesudah 40 malam bisa, sesudah Nabi Musa juga bisa. Ketika kami berjanji kepada Musa arba'ina lailah 40 malam. Ini ada yang berpendapat selama 40 malam ini Nabi Musa mendapatkan wahyu berupa kitab Taurat. Berarti riadohnya Nabi Musa 40 hari. Riadoh itu selama 40 hari itu Nabi Musa mendapatkan wahyu berupa kitab Taurat. Summat takhadtumul ijla, kemudian kalian menjadikan al-ijla, anak sapi, mimba'dihi dari sesudah itu, dari sesudahnya, wa antum dzalimun, sedangkan kalian adalah orang-orang yang zalim. Jadi begitu Nabi Musa mendapatkan wahyu, tapi disambut dengan apa? Oleh kaumnya itu justru malah memuja-muja anak sapi. Nah, nanti gara-garanya apa? Nanti ada di ayat 73, 74 itu nanti ada. Jadi ini aneh dan mungkin bisa kejadian sekarang. Bisa kejadian. Umatnya Nabi Musa itu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun itu bersama Nabi Musa. Ya mereka ya beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah, beriman. Tapi anehnya umatnya Nabi Musa ini, ketika mereka melihat sapi bisa ngomong, sapi Pak, sapi yang sudah disembelih, kemudian hidup kembali, bisa ngomong. Sekali doang. Umatnya Nabi Musa itu lebih percaya sapi ketimbang Nabi Musa. Itu kejadian dulu, Pak. Ya itu tadi. Aneh kan? Orang yang setiap hari berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun bersama Nabi Musa. Percaya mereka. Tapi begitu ada kejadian yang aneh tadi itu, menurut mereka aneh. Ada sapi yang disembelih, kemudian hidup kembali, dan sapi itu bisa ngomong. Ngomong. Gitu. Berbicara, ngomong. Nah, mereka lebih langsung kemudian beralih.
beralih berbuat dolim. Kedoliman adalah kemusyrikan. Beralih percaya kepada sapi dibandingkan percaya kepada Nabi Musa. Ini aneh. Nah ini jangan sampai kejadian pada kita maksudnya Pak. Maksud saya gitu. Jangan sampai kejadian gitu. Kita ngaji pada guru-guru kita bertahun-tahun. Dulu dari kecil kita ngaji. Bertahun-tahun kita ngaji sama guru. Terus kemudian ketemu seorang, nggak kenal, kita nggak kenal, ngomong A misalnya, kemudian kita berani menyalahkan guru-guru kita nih. Guru-guru kita salah-salahin gara-gara apa Pak? Gara-gara ketemu satu orang ini yang menyalah-nyalahkan. Ini jangan sampai kejadian. Jangan sampai. Jangan sampai seperti nanti umatnya Nabi Musa. Wa id wa'adna Musa arba'ina lailah. Ketika Nabi Musa selama 40 hari, 40 malam itu mendapatkan wahyu. Kemudian ittakhadtumul ijla min ba'di. Setelah itu justru ada orang yang umatnya Nabi Musa itu lebih apa? Menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Wa antum dzalimun, sedangkan kalian adalah orang-orang yang zalim. Summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Summa afauna, kemudian afauna kami, afwan. Jangan afwan, jangan diartikan kembali ya Pak. Syukron, afwan. Syukron kan terima kasih. Kalau dalam bahasa Indonesia aneh ini. Dalam bahasa Indonesia kan terima kasih kembali Pak, atau sama-sama. Afwan berarti artinya sama-sama ya Pak. Bukan, itu kan ungkapan. Afwan itu artinya maaf, afwan. Summa afauna, kemudian kami memaafkan angkum kalian, mimba didzalika, dari sesudah itu, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nah, kejadian mereka mempercayai al-ijla, tadi apa al-ijla itu? Anak sapi. Tapi ya itu tadi, menandakan Allah itu maha pemaaf, Allah itu maha pengampun dan sebagainya. Diampuni, dimaafkan oleh Allah. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kita tutup. Wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa id ataina, dan ingatlah ketika ataina kami datangkan Musa, kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Kami datangkan apa? Alkitab, kitab. Wal furqana, dan al-furqan, la'allakum tahtadun, agar kalian tahtadun, mendapat hidayah atau mendapat petunjuk. Ingat ketika kami datangkan, kami berikan kepada Musa, yaitu berupa Alkitab. Wal furqana, fungsi daripada Alkitab itu al-furqan, yang membedakan antara hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah misalnya. Namanya Al-Furqan. Maka nanti Al-Quran itu juga nama lainnya Al-Furqan. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapat hidayah atau mendapat petunjuk. Wah, panjang ini Pak. Ya. Kosakata barunya dolamtum. Dolama. Dolim. Ada tumnya, berarti kalian dolim. Ittikhadi sama ittakhoda tadi, mengambil. Ittikhadikumul ijla, mengambil atau menjadikan anak sapi, menjadikan ittikhad. Faqtulu, uqtul, bunuhlah. Khairun, lebih baik. Indah, bagi ada di sisi ya, bagiannya. Wa id qala, saya ulangi, wa id qala, dan ingatlah ketika qala berkata, Musa, yaitu Nabi Musa. Ingat ketika Nabi Musa berkata, liqaumihi, apa artinya? Bagi kaumnya. Nya siapa Pak? Nabi Musa. Ya qaumi, he kaumku, innakum, sesungguhnya kalian, dolamtum, kalian dolim,
anfusakum, pada diri-diri kalian. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Di dalam Al-Qur'an kalimat dolim itu bukan menganiaya memukul-mukul ya Pak. Ya. Justru terkadang dengan kalimat dolim itu maknanya musyrik. Gitu Pak. Dolim terkadang kalimat dolam tum misalnya gitu ya. Kalian berbuat dolim maksud, terkadang kalimat dolim yang ada dalam Quran itu bermakna musyrik. Bermakna dosa, berdosa. Innakum dolamtum, tapi terkadang juga enggak. Gitu. Makanya tidak semuanya. Innakum dolamtum, sesungguhnya kalian, dolamtum kalian telah berbuat dolim, anfusakum, pada diri-diri kalian. Berbuat dolimnya itu dengan cara apa? Bittikhadhikumul ijla, dengan menjadikannya atau mengambil anak sapi, menjadikan anak sapi. Fatubu ila bari'ikum, maka bertobatlah ila bari'ikum, kepada bari itu al-bari, dalam Asmaul Husna ada al-bari, Tuhan pencipta. Ila bari'ikum, kepada Tuhan pencipta kalian. Bagaimana cara tobatnya? Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah anfusakum, diri-diri kalian. Ini syariatnya siapa, Pak? Nabi Musa. Jadi jangan dianggap, oh kok ajarannya suruh bunuh diri. Bapak bayangin ya, jangan nunggu bunuh diri kayak gitu, enggak. Artinya ini menandakan bahwa dosa kemusyrikan itu lebih besar. Dosa kemusyrikan itu lebih besar daripada dosa membunuh. Maksudnya itu Pak. Jadi orang membunuh seseorang, orang bunuh itu bisa jadi masih ada ruang maghfirah, ruang ampunan. Tapi kalau musyrik, Allah tidak akan mengampuni dosa kemusyrikan sampai dia meninggalkan kemusyrikannya itu. Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri-diri kalian. Dzalikum, yang demikian itu, khairun, lebih baik. Nah, maksudnya itu tadi perbandingan antara dosa musyrik menjadikan anak sapi sebagai sesembahan dengan dosa apa? Dosa membunuh. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu khairun, lebih baik, lakum, bagi kalian, inda bari'ikum, bagi Tuhan pencipta kalian. Fataba alaikum, maka dia telah menerima taubat, alaikum, atas kalian. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya dia adalah at-tawwab. Apa at-tawwab? Maha menerima taubat, ar-rahim, lagi maha penyayang. Saya ulangi lagi ya. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah berbuat zalim kepada diri-diri kalian dengan menjadikannya anak sapi pada kalian, maka bertobatlah kalian kepada Tuhan pencipta kalian, maka bunuhlah diri-diri kalian, yang demikian itu lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan pencipta kalian. Maka dia telah menerima taubat atas kalian. Sesungguhnya dia adalah maha menerima taubat, lagi maha penyayang. Sebelum saya akhiri, kita dari awal Pak, kita terjemahkan. Jam berapa sih sekarang? Jam 6 ya. 5 menit cukup lah buat nerjemahin. Ayo, udah bisa kan? Ayo, terjemahnya Pak. Dan takutlah kalian pada suatu hari yang seseorang tidak bisa membalas
atas seseorang yang lain sedikit pun, dan tidaklah diterima syafaat darinya, dan tidaklah bisa diambil tebusan darinya, dan tidaklah mereka ditolong. Dan ketika kami selamatkan kalian dari keluarga Fir'aun, mereka menimpakan pada kalian seburuk-buruknya siksa. Mereka menyembelih anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup anak perempuan kalian. Dan pada yang demikian itu cobaan yang besar dari Tuhan kalian. Ingat ketika kami membelah lautan pada kalian, lalu kami selamatkan kalian dan kami tenggelamkan keluarga Fir'aun, sedangkan kalian menyaksikan. Ingatlah ketika kami berjanji kepada Nabi Musa 40 malam, kemudian kalian menjadikan anak sapi dari sesudahnya, sedangkan kalian adalah orang-orang yang zalim. Kemudian kami memaafkan kalian dari sesudah itu agar kalian bersyukur. Ketika kami datangkan kepada Musa Alkitab dan Al-Furqan agar kalian mendapat petunjuk. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kalian," betul, "kalian berbuat dolim pada diri-diri kalian dengan menjadikannya kalian anak sapi, lalu bertobatlah kalian kepada yang menciptakan kalian, maka bunuhlah diri-diri kalian, yang demikian itu lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan pencipta kalian, maka Dia menerima tobat atas kalian. Sesungguhnya Dia adalah Maha menerima taubat, Maha penyayang. Ada pertanyaan? Kelas? Ya, cukup ya. Sampai ayat 54. Insya Allah nanti kita ulang-ulangi lagi materi-materi tentang isim, tentang mudzakkar, tentang muannas. Insya Allah nanti kita ulang-ulang lagi. Mungkin pertemuan pada pagi hari ini kita cukupkan sekian. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.